Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan adalah sebuah dosa besar. Tari panik karena gelagat dewa sepertinya minta diservis oli. Mungkin juga sebagian rasa yang pernah ada mulai sirna, bukannya terlena dan terbawa arus saat dewa menyesap bibirnya. Tari justru merasa mual, lambungnya terasa dicengkram, dan dia akhirnya permisi ke kamar mandi. Dewa mendesis kesal, padahal miliknya sudah tegang. Bisa-bisanya Tari langsung cut begitu saja. Di dalam kamar mandi, Tari mondar-mandir. Bagaimana ini? Dia sudah tidak selera saat akan diajak tidur bersama oleh suaminya itu. Tari mengusap wajahnya, membasahi mukanya dengan air yang mengalir dari keran, kemudian menatap cermin, mencari cara agar dirinya terhindar. Buru-buru Tari membuka laci di dalam kamar mandi tersebut, kemudian mengambil satu pembalut, padahal sedang tidak halangan. Namun akhirnya dia memutuskan pura-pura. Tari keluar sambil memegangi perutnya, berakting seperti sedang kram perut karena datang bulan. "Marilah, kamu kenapa?" tanya dewa. "Maaf mas, aku lagi dapet." Cih! Dewa kelihatan gusar, kemudian memutuskan tidur di luar atau di kamar tamu. Percuma, Tari sedang tidak bisa dipakai saat ini. Setelah dewa keluar, Tari bisa bernafas lega. Ia kemudian merebahkan tubuhnya di sofa, lalu memijit kepalanya. Baru kali ini dia main akal-akalan. Biasanya, kalaupun gak mood, jika dewa butuh servis, maka Tari akan memberikannya. Ini pasti gara-gara pil. Ya, pria idaman lain di hati Tari sampai mengelabui suaminya sendiri. Aku dosa gak ya? Tari kepikiran, kemudian beranjak dan melihat Ibel. Ia dekati Ibel, kemudian mengusap lembut, merasa bersalah juga pada putrinya itu. "Maafin mama ya sayang." Hatinya yang dulu hanya untuk dewa sepertinya mulai terbelah. Cintanya yang tulus untuk papanya Ibel itu kini mulai tergerus. Asmara yang dulu bergejolak mulai meredup dan padam bersama dengan dewa yang tak setia. Mungkin hukum alam atau hukum karma. Entahlah, hanya saja jauh di lubuk Tari ada perasaan yang mengganjal. Mereka memulai hubungan dengan baik-baik dan selanjutnya pun ingin baik-baik. Saat melihat anaknya, Tari kok takut. Ia takut jika nanti Ibel akan diambil dari sisinya. Tari menggeleng keras menepis segala hal paling buruk jika nantinya dia harus berpisah, sebab rasa pun mulai tidak ada. Pagi harinya, Tari bangun saat matahari belum muncul. Dia masak karena suaminya di rumah. Daripada ceramah agama karena makanan, Tari pun menyiapkan segalanya pagi-pagi buta. Belanja di depan komplek sampai para tetangga heran. "Tumben belanja mbak." Tari hanya senyum. Setelah keperluannya selesai, ia langsung balik. Bukan tipe Tari harus gibah dulu di tukang sayur bersama ibu-ibu. Kini aroma wangi harum masakan Tari sampai ke hidung dewa. "Masak apa?" Dewa langsung melihat ke dapur, kemudian menoleh ke belakang. Ibel berjalan sambil merengek. "Mama, duduk dulu ya Ibel, Mama masak dulu, ini mau selesai." "Mama." Dewa langsung menggendong anaknya. Tari melirik, wajahnya galau, meskipun suaminya itu menjengkelkan. Kalau sama Ibel pasti baik dan manis. Pikiran untuk berpisah pun Tari timang-timang kembali. Detik berikutnya, terdengar dering ponsel milik dewa. Pria itu kemudian menjauhi Tari dan meletakkan Ibel di atas sofa.
"Sebentar ya sayang," kata Dewa pada putrinya. Dewa kemudian kembali menjauh seperti menyembunyikan sesuatu. "Apa? Tidak mungkin, aku kan menyuruhmu KB," desis Dewa yang marah. Pria itu berkacak pinggang sambil sesekali melirik ke belakang. "Gugurkan," titah Dewa dengan kejam. Dari telepon terdengar suara wanita menangis. "Kita ke rumah sakit besok, nanti sore aku balik," ucap Dewa lalu mematikan ponselnya. "Siapa, Mas?" Hampir saja Dewa terkejut, tiba-tiba Tari sudah ada di belakangnya. "Orang kantor, aku harus segera balik," kata Dewa yang kala itu sedang berbohong. Tari melirik dan sama sekali tidak percaya kenapa orang kantor telepon pagi-pagi sekali. Tari dan keluarga kecilnya sedang menikmati sarapan buatan Tari. Ibel kelihatan senang karena ada sang papa di rumah, sedangkan Tari dia makan seperti biasa, menikmati masakan yang ia buat. Lain dengan Dewa, laki-laki itu kelihatan banyak pikiran, pasti gara-gara telepon tadi. "Kenapa nggak enak, Mas?" celetuk Tari. Dari cara Tari menatap sang suami, kelihatan B saja, padahal sebelumnya mereka LDR. Biasanya kalau ketemu pasti melepaskan rindu. Ini Tari malah merasa biasa saja. Dewa pun makan, meskipun makanan Tari terasa hambar. Sebenarnya bukan masakannya yang hambar atau lidah Dewa yang mati rasa. Ini sebenarnya karena Dewa sedang stres. Banyak pikiran, bagaimana tidak punya istri tapi dapat kabar selingkuhannya malah hamil. Dret-dret, ponsel Tari bergetar. Wajah Tari langsung panik. Mungkin takut ketahuan. Buru-buru dia pamit ke belakang, lalu buka HP di dapur. "Hari ini saya nggak masuk. Maaf Pak Rio, ada urusan." Bukannya telepon, Tari langsung WA. Mungkin takut ketahuan. Tari sudah mirip maling saja. Rupanya begini rasanya main hati, uji adrenalin, dan membuat was-was di setiap saat. Oke. Tari menghela nafas saat membaca balasan dari Rio, kemudian menyembunyikan ponselnya dalam saku. Cukup menegangkan juga, beginilah rasanya selingkuh diam-diam. Dua manusia ini memang benar-benar sedang diuji nyali. Mereka berdua sudah berani bermain api. Entah siapa yang pertama kali terbakar duluan. "Mama!" Tari melonjak kaget. Tiba-tiba Ibel menyusul. "Iya sayang, mau coklat." "Aduh, makan dulu, coklatnya nanti." Ibel langsung membuka kulkas, mengambil coklat yang kemarin dibelikan sang papa. "Maaf dulu ya Ibel." Anak kecil itu menggeleng, membuat poninya bergoyang. "Mau ini dulu." Ibel langsung ngacir setelah mendapatkan makanan kesukaannya. Saat Ibel sedang senang karena pesta coklat dan banyak oleh-oleh yang papanya bawa dari Singapura, kini papanya yang pusing. Beberapa kali dia mengecek HP, banyak panggilan masuk, selain urusan pekerjaan juga ada dari panggilan pribadi. Siapa lagi kalau bukan selingkuhannya? Sampai akhirnya Dewa pura-pura ke teras rumah dan mengirim pesan pada wanita yang katanya hamil tersebut. "Aku sedang bersama istriku, jangan menghubungi selagi aku tidak menelpon." Dewa memijit pelipisnya, pusing 7 keliling. Di balik rasa pusing yang mendera Dewa, ada laki-laki yang duduk di meja kerjanya dan tersenyum puas. Laki-laki itu adalah Rio. Dia sedang berbicara dengan kaki tangannya. "Kamu yakin itu anaknya?" tanya Rio memastikan lagi. Pria berjas di depan Rio kemudian mengangguk. "Benar, Tuan.
Seperti dapat jackpot, Rio seolah dapat golden ticket. Dewi Fortuna seakan mendukung penuh dirinya. Kabar kehamilan simpanan dewa membuat langkah Rio akan mulus. Selanjutnya, apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tetap awasi dan kumpulkan banyak bukti, jangan sampai lolos. Baik, Tuan. Senyum jahat Rio langsung mencuat. Kediaman dewa. Karena tidak bisa lama-lama meninggalkan pekerjaan, dewa akhirnya kembali. Banyak pikiran sampai dia tidak fokus pada tari. Entah mau kerja, entah mau apa. Yang penting Ibel baik-baik saja, dewa pun balik Singapura lagi. Ada drama sedikit saat Ibel merajuk tidak mau ditinggal papanya. Nanti papa pulang lagi, oke? Bibir Ibel bergerak-gerak, mau menangis. Dan akhirnya tangisnya pecah, sampai Tari harus menggendong dan merayunya. Setelah dewa berangkat, Tari langsung merasa lega dan langsung keluar rumah, ke mall untuk menghibur Ibel, biar lupa dan tidak merajuk lagi. Sore harinya, Tari pulang dengan banyak membawa kantong belanjaan. Ibel minta mainan banyak, sekalian Tari shopping. Kelihatan sekali Tari lepas saat belanja, mungkin karena punya uang sendiri dan tidak usah laporan kalau uang bulanan habis. Tidak perlu mendengarkan suami ngomel-ngomel lagi. Indahnya LDR. Tari merasa bebas dan lepas. Ibu yang bahagia, anaknya yang rewel pun ikut ceria. Malam harinya, Ibel sudah tidur. Rio video call. Mungkin Rio sudah tahu kalau suami Tari sudah balik. Sedang apa? Wajah Rio terpampang di layar ponsel. Kelihatan ganteng. Mau tidur, tapi wajahnya sumringah. Ngantuk? Belum. Ibel sudah tidur? Tanya Rio. Sudah. Oh. Hening sesaat, mereka seperti ABG yang lagi PDKT. Tari, ya? Keduanya saling menatap walaupun lewat kamera ponsel. Ya sudah, istirahatlah, besok datang pagi-pagi. Iya. Aku tutup teleponnya. Setelah telepon mati, dua manusia itu senyum-senyum sendiri. Tari rasa dia mulai gila, sedangkan Rio dia merasa bersemangat. Sebentar lagi, Tari ada dalam genggamannya.